Manga One Piece Chapter 1114 konon kabarnya akan berjudul Sayap-Sayap Icarus. Chapter dibuka dengan memperlihatkan reaksi dari lebih banyak orang lagi dari segala penjuru dunia yang menyaksikan live TikToknya Vegapunk yang di ending chapter sebelumnya mengatakan kalau seluruh dunia akan tenggelam ke dasar lautan. Para marinir terlihat bingung mendengar pernyataannya Vegapunk itu, sementara Fleet Admiral Akainu terlihat geram mendengarnya. Di waktu yang sama, di dalam penjara bawah laut Impel Down, Don Quixote Doflamingo juga terlihat sedang berbicara dengan Magellan membahas tentang statementnya Vegapunk itu. Doflamingo bilang kepada Magellan kalau mereka sebaiknya segera pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi. Setelahnya kita bisa melihat lebih banyak lagi reaksi rakyat jelata dari berbagai belahan dunia sebelum kembali ke Egghead Island dan mendengar pidato yang isinya lebih daging lagi. Menurut hitung-hitungannya Vegapunk, permukaan laut di seluruh penjuru dunia akan naik sekitar 1 meter akibat terjadinya sebuah gempa bumi. Namun Vegapunk menekankan kalau gempa bumi yang akan terjadi itu bukanlah bencana alam biasa, tetapi sesuatu yang tidak alami alias terjadi akibat ulah campur tangan seseorang. Di momen yang bersamaan, kita bisa melihat Gorosei Saturn sudah berhasil menerobos masuk ke dalam laboratorium atas untuk mencari dan menghancurkan Denden Mushi broadcast-nya Vegapunk serta menemukan Mother Flame. Mother Flame sendiri akhirnya diperlihatkan wujudnya di chapter 1114 ini. Sumber energi masa depan ini ternyata berwujud seperti semacam api abadi yang disimpan di dalam sebuah tabung, mirip seperti tabung kaca yang menyimpan potongan kepalanya Vegapunk. Selanjutnya pidatonya Vegapunk akhirnya nyerempet juga tentang masa 900 tahunan yang lalu dan bagaimana dia sudah tinggal sejengkal lagi berhasil menciptakan matahari. Mendengar hal itu, Imusama juga terlihat bereaksi meskipun dalam diam di kediamannya di Marijoa. Vegapunk kemudian mengatakan kalau dosa keduanya adalah dia telah melanjutkan penelitian tentang Poneglyph yang dulu pernah dilakukan oleh para peneliti dari Ohara. Ya, meski Vegapunk mengaku masih belum tahu segalanya tentang masa-masa Void Century itu, tetapi dia memutuskan untuk menceritakan apa yang sudah diketahui sampai sejauh ini. Vegapunk lalu memulainya dengan menceritakan tentang seorang pemuda yang lahir 900 tahunan yang lalu di sebuah kerajaan yang teknologinya sangat maju. Pemuda itu memiliki karakteristik tubuh yang bisa melar seperti karet, seperti layaknya dewa mataharinya bangsa Elbaf. Pemuda tersebut bernama Joy Boy, dan dia adalah orang pertama di dunia yang berlayar mengarungi lautan dan menjadi bajak laut pertama dalam sejarah umat manusia. Bersamaan dengan pidatonya Vegapunk terkait Joy Boy itu, kita bisa melihat Luffy yang sudah kembali ke mode Gear 5-nya lagi yang tengah mencoba untuk menyerang Gorosei Mercury kembali. Spoiler pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1114 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur lagi. Oh iya, di spoiler ini kan Vegapunk tiba-tiba bilang tentang dosa keduanya terkait penelitiannya tentang Poneglyph, tetapi tidak disebutkan terlebih dahulu tentang dosa pertamanya kan? Saya menduga dosa pertama Vegapunk adalah karena dia sudah berhasil menciptakan Mother Flame yang bisa menjadi sumber energi bagi senjata pemusnah massalnya pemerintah dunia yang pada akhirnya nanti digunakan oleh Imusama untuk menghilangkan kerajaan Lulusia yang berakibat pada naiknya permukaan laut di seluruh dunia. Dengan kata lain, tenggelamnya daratan di seluruh penjuru dunia bakalan terjadi seiring dengan semakin sering digunakannya Mother Flame untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Dan itu semua terjadi karena hasil penemuannya Vegapunk. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.